Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Baswedan mengirimkan pesan ini untuk Ibu dan Bapak, para Ketua RT dan Ketua RW yang saya sangat hormati. Jakarta sedang mengalami ujian yang besar. Coronavirus bukan lagi cerita tentang wabah di negeri-negeri yang jauh. Dia bukan lagi cerita di media massa atau di media sosial. Dia telah menjadi cerita tentang kita, tentang orang-orang yang kita cintai. Orang tua, keluarga, tetangga, sahabat, kolega. Ya, ibu dan bapak semuanya, virus itu telah ada di sekitar kita. Ada di sekitar kampung kita, ada di sekitar komplek kita, dan menjangkiti saudara-saudara kita di Jakarta. Penularannya amat cepat. Saudara-saudara kita yang terpapar, mereka akan menghadapi resiko yang tidak mudah diduga. Mayoritas memang bisa sembuh, lalu bisa kembali beraktivitas, tapi sebagian berujung pada kematian. Ibu dan bapak semua yang saya hormati, mari kita lihat kota-kota dan negara-negara lain yang pernah mengalami masalah ini. Perhatikan di sana, ketika penularan terjadi secara masif, ketika jumlah pasien meningkat hingga puluhan ribu, maka daya tampung rumah sakit dan jumlah tenaga kesehatan tidak lagi sanggup untuk menampung dan merawat. Saat itulah di negeri-negeri itu terjadi krisis yang amat hebat. Situasi itu yang harus kita hindari. Dan sebagai ketua RT, ketua RW, ibu bapak tentu terbiasa mengeluarkan surat pengantar atau surat keterangan. Pesan saya, jangan sampai ibu dan bapak harus mengeluarkan surat pengantar untuk keterangan kematian bagi warga di kampung ibu bapak karena COVID-19 atau karena coronavirus ini. Mari kita sama-sama selamatkan saudara-saudara kita di kampung kita. Karena itu, ibu dan bapak yang saya cintai, kita semua harus menyadari bahwa garda terdepan dalam memerangi virus corona ini adalah kita, diri kita, bukan tenaga medis. Tenaga medis itu sesungguhnya adalah garda yang berdiri di paling belakang. Mereka adalah pertahanan terakhir kita. Jika kita di garda terdepan gagal mencegah penularan, maka tenaga medislah yang harus bekerja ekstra untuk menyelamatkan pasien-pasien karena tertular. Dan kita tahu, tenaga medis itu jumlahnya terbatas. Mereka juga yang paling berpotensi terpapar, dan mereka akan kewalahan bila harus menangani pasien yang jumlahnya meningkat luar biasa, apalagi bila kondisinya berat. Sudah begitu, kita harus catat, bila tenaga medis ini ikut terpapar, tidak lagi mereka bisa merawat, tidak lagi mereka bisa menyembuhkan, dan bila kondisi itu terjadi, maka siapa yang akan menyembuhkan? Ini semua hanya bisa kita cegah bila kita yang di garda terdepan kompak, melakukan pencegahan secara disiplin, bekerja bersama-sama secara tuntas. Oleh karena itu, ibu, bapak, dan saudara semua, sebagai garda terdepan, kita wajib melakukan langkah-langkah pencegahan secara serempak, disiplin, masif, supaya tidak menambah jumlah pasien, dan khususnya dari kalangan yang berisiko tinggi. Karena itu, ibu bapak yang saya hormati, besar sekali dan banyak sekali peran yang bisa dilakukan di lingkungan ibu dan bapak. Panduan yang sekarang sedang ibu bapak pegang, ini supaya dijadikan rujukan. Jadikan ini buku pedoman untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Dibaca baik-baik, kemudian jadikan ini betul-betul pedoman praktis. Khususnya untuk melindungi warga kita yang memiliki resiko tinggi bila terpapar. Lalu ajak seluruh warga untuk disiplin, menjalankan semua langkah untuk hidup sehat, mentaati semua protap perlindungan kesehatan. Mari kita selamatkan semua, kita lindungi semua. Dan perlindungan terbaik adalah mencegah penularan, bukan pengobatan. Saya ulang, perlindungan terbaik
adalah mencegah penularan. Selamat berjuang Ibu dan Bapak yang saya cintai. Selamat menjalankan misi mulia ini, misi untuk melindungi saudara-saudara kita dari virus corona. Insya Allah kita akan bisa melewati masa penuh tantangan ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, terus melimpahkan perlindungannya kepada kita semua. Terima kasih, salam hangat dan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.